dari anak lemah jadi monster jalanan. Kalau kebanyakan manga berandalan itu soal siapa yang paling kuat, Holy Land berbeda. Ini bukan cerita tentang jagoan, ini cerita tentang anak yang terlalu lemah buat hidup normal. Tokoh utamanya, Yu Kabishiro, siswa SMA yang dibully, nggak punya teman, dan merasa nggak punya tempat di dunia. Sekolah bukan rumah, rumah juga bukan tempat aman. Dia cuma hidup tanpa arah. Sampai suatu hari, dia belajar satu hal, cara meninju. Bukan dari dojo, bukan dari guru, tapi dari buku. Dia latihan sendiri, mengulang gerakan yang sama ratusan kali. Dan ketika pertama kali dia memukul balik berandalan jalanan, dia menang. Dan disitulah semuanya berubah. Tidak usah banyak basa-basi lagi. Mari kita mulai cerita dari manga Holy Land. Cerita dibuka dengan seorang preman bernama Yagi dari SMA Sawaki yang baru saja mengalahkan salah satu petarung kuat dari SMK Daita. Kabar itu cepat menyebar dan jadi bahan obrolan para preman jalanan. Beberapa anak muda langsung menanyakan pada senior mereka, apakah Yagi benar-benar sekuat itu? Masaki, petarung jalanan yang cukup disegani, menjawab santai. Ia pernah melihat Yagi bertarung, dan menurutnya, menghadapi orang seperti itu bukanlah hal yang sulit. Temannya masih ragu. Di mata mereka, Yagi tetap lawan yang cukup kuat. Tapi Masaki tetap tenang, bahkan cenderung meremehkan. Katanya, Yagi itu biasa saja. Gerakannya lambat, dan tidak akan jadi masalah baginya. Temannya terlihat heran dan bertanya, apa tinju memang sekuat itu? Masaki tidak langsung menjawab, malah balik bertanya, apa yang kamu lakukan pertama kali saat terlibat perkelahian? Temannya menjawab bahwa dia akan langsung melempar pukulan secepat mungkin. Masaki pun memintanya untuk mempraktekkan hal itu. Tanpa ragu, temannya langsung menyerang, tapi di saat yang sama, langkahnya terhenti. Tinju Masaki sudah lebih dulu berada tepat di depan wajahnya. Masaki lalu menjelaskan, kebanyakan orang sebelum meninju akan menarik lengannya ke belakang untuk mengumpulkan tenaga, lalu baru mengayunkannya ke depan. Dua langkah yang terlihat sederhana, tapi justru membuka celah. Dalam boxing, tidak ada langkah kedua. Semua terjadi dalam satu momen. Saat lawan mulai mengangkat tangannya, yang perlu dilakukan hanyalah maju selangkah dan meluruskan tinju kiri di saat bersamaan. Gerakan itu menghentikan lawan sebelum sempat menyerang. Orang normal tidak akan langsung mengayunkan tangannya dari bawah. Mereka akan menarik tangan kiri, lalu mengulurkan tangan kanan, dan di celah itulah, pukulan bisa masuk lebih dulu dan menghancurkan lawannya sepenuhnya. Itulah dasar dari tinju, pukulan 1-2. Kedengarannya simpel, tapi jauh lebih sulit saat dilakukan. Teman-temannya tampak takjub. Mereka terlihat makin bersemangat dan langsung berterima kasih pada Masaki atas pelajaran singkat itu. Masaki menutup penjelasannya dengan tenang. Katanya, kalau jadi petarung hebat cukup dengan mendengar teori seperti itu, semua orang pasti sudah jadi kuat. Menurutnya, teknik seperti ini harus benar-benar meresap ke dalam tubuh. Kalau tidak, mustahil bisa dilakukan di situasi yang nyata. Dan kalau kamu berhasil melakukannya, antara kamu beruntung atau memang seorang jenius. Di toilet teriak, seorang bocah SMA berdiri gemetar. Di depannya, Yagi terduduk sambil meringis kesakitan. Bocah itu terlihat tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Apa ini cuma kebetulan? Tapi ia merasakan bahwa telah melakukannya lebih baik dari sebelumnya. Dalam hati ia mulai bertanya, apa sekarang ia sudah bisa bertarung? Yagi yang kesal langsung memaki dan mengancam. Jika mereka bertemu lagi, ia tidak akan segan untuk membunuhnya. Bocah itu malah menjawab polos, tidak benar-benar paham maksud ancaman itu. Yagi sendiri yang mulai macam-macam dengannya dengan memalaknya. Yagi tetap tak terima. Ia terus mengeluh kesakitan sambil melontarkan ancaman demi ancaman. Namun kali ini bocah itu tidak mundur. Ia menolak pergi dari kota ini. Baginya, ia punya hak untuk tetap berada di sini. Di tempat lain, teman-teman Masaki masih lanjut mengobrol. Kali ini membicarakan soal rumor seorang petinju misterius yang disebut-sebut jadi pemburu preman. Mereka ragu jika Masaki sudah dengar kabar ini. Masaki yang tampak penasaran, minta temannya untuk menjelaskan lebih detail. Katanya, orang itu baru muncul sekitar sebulanan, tapi sudah menumbangkan 4 atau 5 preman.
Targetnya kebanyakan anak-anak yang biasa nongkrong di sekitar Shimokita Arcade saat malam. Memang tidak ada hubungannya dengan obrolan mereka tadi, tapi yang bikin aneh, semua lawannya bisa dijatuhkan hanya dengan 1 atau 2 pukulan. Mendengar itu Masaki terlihat tertarik. Ia malah berharap orang itu menjadikannya target berikutnya. Teman-temannya kaget. Lalu ada yang nyeletuk kalau Masaki pasti hanya kepancing karena dengar kata boxing. Yang lain iseng menanyakan, kenapa Masaki berhenti jadi petinju. Tapi, langsung ditegur teman lain untuk tidak membahas hal itu. Masaki hanya menjawab santai, tidak ada alasan khusus. Baginya, nongkrong di jalanan seperti ini terasa lebih menyenangkan. Di tengah obrolan, Yagi tiba-tiba muncul dengan wajah babak belur. Semua langsung terkejut dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi Yagi yang ngasih emosi justru menyuruh mereka diam. Masaki yang penasaran segera menarik tangannya, memperhatikan lukanya lebih dekat, dan menyadari kondisinya cukup parah. Yagi beralasan, awalnya ia mengira lawannya hanya anak lemah, jadi ia lengah. Namun ternyata, anak itu seperti sudah mempelajari sesuatu. Mendengar itu, mereka saling pandang. Dalam benak masing-masing muncul pertanyaan yang sama. Apakah itu si petinju pemburu preman? Masaki langsung menanyakan ciri-ciri anak tersebut, tapi Yagi menolak menjawab. Ia ingin membalasnya sendiri saat bertemu lagi. Sikap keras kepala itu membuat Masaki sedikit kesal, namun ia tidak berhenti. Ia langsung meminta teman-temannya untuk mencari orang itu dan segera memberi kabar jika menemukannya. Mereka pun terlihat antusias karena semua ini terasa semakin menarik. Masaki terlihat sangat sumringah saat tahu rumor tentang petinju itu ternyata nyata. Ia bahkan berniat memberi orang itu kesenangan lebih saat mereka bertemu. Di sisi lain, teman-temannya mulai kebingungan harus mencari kemana lagi. Karena petunjuk yang mereka punya sangatlah minim. Namun yang lain yakin, Masaki pasti bisa menemukan sosok tersebut. Masaki berlari sambil memperhatikan sekeliling. Ia yakin, orang itu belum pergi jauh. Pandangannya kemudian tertuju pada seorang anak SMA yang tampak lugu dan berjalan sendirian. Ucapan Yagi tentang lawannya yang terlihat seperti orang lemah terlintas di kepalanya, menjadi satu-satunya petunjuk yang ia pegang. Ia pun langsung meraih bahu anak itu. Anak tersebut menoleh dengan bingung. Melihat wajahnya yang polos, Masaki mulai ragu. Ia segera melepaskan pegangannya dan meminta maaf karena telah salah orang. Anak itu bukan merasa bosan, melainkan memang tidak memiliki tujuan, bukan menuju rumah, bukan ke sekolah, dan bukan kemanapun di dunia ini. Entah ia sedang diusir atau justru berhasil melarikan diri, yang jelas, ia berada di jalanan pada malam hari. Masaki dan ketiga temannya kembali berkumpul di satu titik. Sepertinya, mereka belum berhasil menemukan si pemburu preman itu. Salah satu dari mereka mengeluh, sulit sekali mencari seseorang yang tampilannya terlihat biasa. Masaki bergumam pelan. Menurutnya, kebanyakan petinju terlihat lebih kurus dari aslinya. Jadi, orang itu kemungkinan lebih kurus lagi. Wajah anak SMA yang tadi sempat ia hentikan kembali terlintas di kepalanya. Ia mulai mempertanyakan, apakah si pemburu preman itu sebenarnya adalah dia? Mereka kembali duduk dan nongkrong seperti biasa. Salah satu temannya masih terkejut. Baru saja mereka membicarakan rumor itu, malah langsung muncul kejadian nyata. Sementara itu, Masaki hanya diam, termenung, masih memikirkan bocah tadi. Ia belum sepenuhnya yakin, karena anak itu terlihat terlalu rapuh. Salah satu temannya kemudian menegur, mempertanyakan kenapa Masaki hanya melamun. Masaki hanya meminta maaf, tapi temannya malah mengira ia sedang jatuh cinta dan memikirkan seseorang. Masaki hanya menyeringai, lalu mengatakan bahwa sudah lama ia tidak merasa sesenang ini. Ia tidak boleh membiarkan orang itu pergi begitu saja. Di sebuah SMA, para murid sedang ramai membicarakan kabar tentang si pemburu preman yang kini jadi incaran banyak orang. Sementara itu, pemuda lugu tersebut hanya bisa termenung. Ia sadar, mulai sekarang, semuanya tidak akan berjalan mudah. Dalam hitungannya, sudah 4 orang yang ia tumbangkan sejak bulan lalu. Ia teringat pria yang kemarin membulinya. Ia yakin, orang itu pasti masih mengingatnya, dan pasti akan mencarinya. Pikiran itu membuatnya cemas. Ia bertanya-tanya, bagaimana semuanya bisa sampai sejauh ini. Namun di sisi lain, ia tahu tidak punya pilihan.
Ia harus terus melawan. Jika tidak, ia akan kembali menjadi sasaran perundungan. Dan jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Pemuda itu pun bertekad untuk terus bertarung, karena jika tidak, ia tidak akan pernah bisa merasa tenang dimanapun di dunia ini. Langkah pemuda itu terhenti saat mendengar beberapa siswa sedang membicarakan rumor tentang pemburu preman di Shimokita. Mereka menyebut rumor itu benar adanya. Bahkan, baru kemarin, orang tersebut berhasil mengalahkan preman dari SMA Sawaki. Orang-orang yang dikalahkannya kini sedang mencarinya dengan panik. Mereka jelas marah karena bisa dikalahkan oleh satu orang yang bertubuh kecil. Pemuda lugu yang menguping itu langsung gemetar hebat. Ia sadar, mereka sedang membicarakan dirinya. Ia pun kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Karena kini, ia terlibat dalam masalah yang jauh lebih besar. Obrolan itu terus berlanjut. Mereka mengatakan bahwa orang itu bisa menjatuhkan lawannya hanya dengan satu pukulan. Dia sungguh keren dan benar-benar hebat. Mendengar itu, pemuda tersebut langsung terdiam, tatapannya kosong. Para siswa itu kembali berspekulasi. Katanya, si pemburu preman itu bertubuh kurus dan terlihat seperti orang biasa. Mereka penasaran dari sekolah mana asal orang itu dan apakah ia anggota klub boxing. Yang lain membantah, para preman disebut sudah mencari ke berbagai klub boxing, tapi tidak menemukan siapapun yang mencurigakan. Bahkan tidak ada tanda khusus di seragam sekolahnya. Seseorang lalu menimpali, mungkin saja orang itu berasal dari sekolah mereka sendiri. Mereka semua terlihat semakin antusias, terus membicarakan betapa kuatnya sosok tersebut, dan bahkan mereka akan terus menyemangatinya dari balik bayangan. Jantung pemuda lugu itu berdegup kencang, keringat mulai mengalir di wajahnya. Ia sendiri tidak benar-benar mengerti saat disebut sebagai sosok yang keren. Kegelisahan dan ketakutan yang ia rasakan belum hilang. Namun di atas semua itu, muncul emosi baru. Sebuah perasaan yang perlahan membangkitkan semangatnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Di tengah lamunannya, seorang siswi tiba-tiba memanggil namanya, Kamishiro Yu. Gadis itu menegurnya karena Yu menghalangi jalan. Lalu menanyakan kenapa wajahnya terlihat begitu merah. Yu tampak kikuk. Ia tidak ingat nama gadis tersebut. Gadis itu pun mengeluh. Setidaknya, Yu harus mengingat nama teman sekelasnya. Ia kemudian memperkenalkan diri lagi. Namanya Izawa Mai. Yu mencoba mengulang namanya dengan malu-malu. Tak lama, teman Mai yang sudah menunggu memanggilnya. Mai pun pergi sambil sempat mengingatkan Yu agar tidak lupa lagi. Teman Mai langsung menanyakan apa yang terjadi. Mai menjawab santai, entah kenapa, ketika berbicara dengan Kamishiro, sedikit mengingatkannya pada kakaknya. Kedua temannya langsung kaget dan menolak. Mereka yakin Mai pasti salah. Mereka kemudian menjelaskan, kakak Mai adalah Masaki, seorang pria keren dan petinju, bahkan sejak masih kelas 1 SMA. Bagi mereka, tidak masuk akal membandingkan Kamishiro dengan sosok seperti itu. Mai hanya terdiam terlihat kesal. Teman-temannya melanjutkan, menurut mereka, ada yang aneh dengan Kamishiro. Ia sering menjadi korban bully, bahkan terkadang tidak masuk sekolah. Padahal, tidak ada yang salah dari penampilannya. Hanya saja, orang-orang terus mengolok-oloknya karena dianggap lemah. Mendengar penjelasan itu, Mai mengakui bahwa teman-temannya mungkin benar. Namun di sisi lain, ia masih merasa bingung. Mengapa ia merasakan hal itu meski hanya sesaat tadi? Yu duduk di bangkunya, jantungnya kembali berdegup kencang. Ia teringat bagaimana dirinya melarikan diri ke jalanan malam, mencari tempat yang bisa ia sebut miliknya sendiri. Di sanalah, ia mulai mengenal kekerasan. Ia merasa takut, tapi di saat yang sama, debaran itu selalu menariknya kembali ke tempat itu berulang kali. Ia sadar, rumor tentang pemburu preman yang ia dengar selama ini adalah tentang dirinya. Kembali ke jalanan sekarang jelas berbahaya, namun rasa gembira itu perlahan menelan ketakutannya dan kembali mendorongnya untuk melangkah ke sana. Singkat cerita, Yu kembali ke jalanan malam Shimokita. Sialnya, langkahnya langsung dihentikan oleh dua orang preman. Salah satu mereka, Kenji, menegurnya karena berkeliaran seenaknya di wilayah ini. Ia lalu bertanya pada rekannya, apakah ia mengenal pemuda ini?
Preman bertopi menggeleng. Ia tidak tahu dan merasa belum pernah melihatnya sebelumnya. Kenji pun menjelaskan, pemuda lugu di depan mereka inilah si petinju pemburu preman yang telah mengalahkan Yagi. Tentu saja, rekannya tidak langsung percaya karena penampilan Yu terlihat seperti anak yang lemah. Kenji sendiri mengetahui hal itu karena telah melihat Yagi yang babak belur setelah keluar dari toilet yang sama dengan anak ini. Meski begitu, setelah melihat Yu dari dekat, ia juga belum sepenuhnya yakin. Rekannya lalu bertanya, apa yang akan dilakukannya? Tanpa ragu, Kenji bersiap menghajarnya. Ia merasa beruntung karena sosok di balik rumah itu hanyalah seorang anak yang terlihat penakut. Yu mulai merasa menyesal telah kembali ke tempat ini. Di saat yang sama, Kenji menegurnya agar tidak memasang wajah seperti itu, lalu menarik tasnya. Batin Yu bergejolak, ia menolak rasa ragu yang muncul, meyakinkan dirinya bahwa ia harus melawan, atau ia tidak akan pernah bisa kembali ke tempat ini. Yu mencoba melangkah mundur, tapi pegangan Kenji menahannya. Ia tidak bisa menjauh. Kenji langsung mengayunkan tinjunya, namun Yu dengan cepat membalas menggunakan pukulan lurus tangan kiri. Pukulan itu mendorong Kenji mundur. Yu berniat melanjutkan dengan serangan tangan kanan, tapi seketika ia panik. Tubuhnya sulit bergerak karena tangan Kenji masih menggenggam erat dirinya. Selama ini, Yu selalu mendorong lawannya menjauh dengan pukulan kiri. Karena itu, bahu kanannya belum pernah benar-benar dicengkram seperti sekarang. Dalam kondisi seperti ini, petarung yang lebih berat punya keuntungan. Mereka bisa dengan mudah menarik dan mengayunkan tubuh ke arah lawan yang lebih ringan. Fakta bahwa Yu belum pernah berada di dalam situasi seperti ini sebelumnya hanyalah karena keberuntungan. Dan situasi ini jelas berbeda. Ini bukan lagi soal mendaratkan pukulan dari jarak aman saat lawan masih menjaga diri. Melihat pukulannya gagal mengenai Yu, rekannya mendesak, bertanya kenapa ia hanya berdiri diam. Kenji menjawab singkat, ia harus memegangnya dengan benar agar bisa mendaratkan serangan. Namun Yu terus bergerak, berusaha melepaskan diri. Hal itu justru membuat Kenji kesal, sekaligus kesulitan membalas. Nafasnya mulai berat, darah mengalir dari hidungnya, dan tubuhnya tampak kelelahan. Terus memukul sambil menahan dan mengayunkan lawan, ternyata menguras stamina. Yu menyadari, ia tidak bisa mendaratkan pukulan kedua. Ia mulai berpikir mencari cara lain. Jika Kenji berhasil menangkapnya, ia tidak akan bisa kembali lagi ke tempat ini dan harus pergi mencari tempat lain seperti sebelumnya. Kenji yang mulai frustasi menyuruh anak itu untuk menyerah saja. Namun Yu tetap bertahan. Di tengah situasi itu, ia sempat bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang ia harapkan dari semua ini? Tanpa diduga, Yu kembali meluncurkan pukulan kiri dan mengenai Kenji. Dari situ ia mulai sadar, pukulan tangan kirinya hampir selalu tepat mengenai lawannya. Mengetahui hal itu, Yu terus menekan dengan serangan kiri bertubi-tubi. Kenji tidak punya banyak pilihan selain menahan rasa sakit dari setiap pukulan yang masuk. Usaha Yu akhirnya membuahkan hasil. Kenji melepaskan cengkramannya. Yu tidak menyia-nyiakan momen itu. Sambil berteriak, ia langsung melanjutkan dengan pukulan kanan yang beberapa kali mengenai wajah Kenji. Kenji terdorong mundur hingga membentur tembok, lalu jatuh terduduk. Dalam kondisi terdesak, ia mulai memohon agar Yu menghentikan serangannya. Yu terengah-engah kelelahan. Rekan Kenji hanya bisa membelalak melihat kejadian itu. Saat menyadari keberadaan pria bertopi itu, Yu langsung siaga dan menoleh. Namun pria itu justru ketakutan dan tidak berniat melawannya. Dengan perasaan cemas, Yu memilih berlari meninggalkan mereka. Dalam benaknya, ia khawatir karena wajahnya kini sudah diketahui dan mereka pasti akan datang lagi untuk mencarinya. Panik mulai menguasainya. Ia bertanya-tanya, sudah berapa banyak orang yang mengenali wajahnya. Bahkan saat melihat preman yang sedang nongkrong di pinggir jalan, ia mulai diliputi rasa curiga. Di tengah pelariannya, ia kembali mempertanyakan kenapa ia datang ke tempat ini, dan apa sebenarnya yang ia cari. Ia merasa bodoh. Seharusnya, tadi ia membiarkan dirinya dipukuli. Sekarang, justru masalahnya semakin besar. Dan mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam.
Yu merasa semuanya sudah berakhir, karena ia tidak akan mampu terus melawan seperti ini. Rasa takut terhadap kota ini kembali menguasainya. Lalu, di tengah kepanikan itu, seseorang tiba-tiba memegang bahunya, membuatnya terkejut setengah mati. Yu sontak berteriak sambil menoleh. Ternyata yang memegang bahunya adalah seorang teman dari sekolah, yang langsung menanyakan apakah dia Kamishiro Yu, dan apa yang dilakukannya di tempat ini. Yu terlihat tidak mengenalnya. Murid itu pun memperkenalkan diri sebagai Kaneda Shinichi, teman sekelasnya. Yu tetap tampak bingung, membuat Shinichi heran, karena tempat duduk mereka sebenarnya berdekatan. Singkat waktu, mereka kemudian nongkrong bersama. Shinichi cukup terkejut melihat Yu berada di tempat seperti ini, karena baginya, Yu terlihat bukan tipe orang yang nongkrong di arcade saat malam. Sementara itu, Yu sendiri tidak banyak bicara. Shinichi lalu memperhatikan wajah Yu yang lebam dan tangannya yang berdarah. Ia langsung menyimpulkan bahwa Yu pasti baru saja dipalak preman, dan menjelaskan bahwa tempat ini memang sedang berbahaya akhir-akhir ini. Shinichi kemudian menyinggung rumor tentang si pemburu preman. Katanya, orang itu sudah membuat beberapa preman di sekitar sini kesal, jadi siapapun yang terlihat mencurigakan bisa saja langsung dijadikan sasaran termasuk Yu. Mendengar itu, Yu langsung panik. Namun ternyata, Shinichi hanya sedang menggodanya. Di tengah suasana itu, tiba-tiba dua preman memanggil Shinichi dan menghampiri mereka. Mereka bertanya siapa pemuda yang bersamanya. Wajah Yu langsung tegang, khawatir jika mereka mengenalinya. Namun Shinichi menjawab santai, mengatakan bahwa Yu adalah teman sekolahnya. Orangnya penakut, jadi meminta mereka untuk tidak menakut-nakutinya. Kedua preman itu tampak tidak terlalu peduli dan langsung pergi. Setelah itu, Shinichi menjelaskan bahwa salah satu dari mereka adalah Takada, kakak kelas setahun di atas mereka, dan sebenarnya tidak semenakutkan seperti penampilannya. Yu terlihat lega dan berterima kasih pada Shinichi, namun reaksi Yu yang terus membungkuk berulang kali justru membuat Shinichi tersipu sekaligus besar kepala. Dengan percaya diri, Shinichi mengatakan bahwa ia punya cukup banyak koneksi di sekitar sini. Ia pun menyuruh Yu tetap bersamanya agar aman, dan memintanya untuk langsung bicara jika punya masalah. Keesokan harinya sepulang sekolah, seseorang tiba-tiba memanggil Yu. Ternyata itu Shinichi, yang langsung mendekatinya seolah mereka sudah akrab. Ia menanyakan, apakah Yu akan pergi ke Shimokita lagi hari ini? Shinichi mengatakan, ia punya banyak waktu luang, dan meyakinkan Yu bahwa selama bersamanya, semuanya akan baik-baik saja. Dengan sedikit ragu, Yu menerima ajakan itu. Dalam benaknya, ini adalah pertama kalinya ia diajak pulang bersama oleh seorang teman. Kota ini memang masih terasa berbahaya, tapi selama ia tidak sendirian, ia merasa masih bisa bertahan di tempat ini. Shinichi terlihat tak percaya sekaligus kagum melihat Yu begitu mahir memainkan game arcade. Sementara itu, Yu sendiri tampak menikmati momen tersebut. Dalam benaknya, Yu mulai merasa selama ini ia terlalu tegang. Ia berpikir, jika bisa bersikap lebih normal, mungkin tidak akan terjadi apa-apa, dan ia pun bisa menyesuaikan diri di mana saja. Mereka lanjut bermain game gitar, namun ternyata Shinichi cukup payah, hingga berakhir kesal sendiri. Tingkahnya justru membuat Yu terhibur. Saat berkeliling, mereka tanpa sengaja berpapasan dengan teman sekolah mereka. Izawa Mai bersama dua temannya langsung menghampiri dan memanggil Yu serta Shinichi. Mai tampak sedikit terkejut karena jarang melihat Yu nongkrong bersama orang lain. Yu mencoba merespons, tapi seperti sebelumnya, ia kembali lupa nama gadis di hadapannya. Mai langsung kesal dan mengingatkannya lagi, bahkan mendesaknya untuk benar-benar menghafalnya. Akhirnya, mereka berlima memutuskan untuk nongkrong bersama dan bermain game. Saat tahu para cewek akan bermain game dancing, Shinichi terlihat sangat bersemangat. Ia berbisik pada Yu, mengatakan bahwa melihat siswa SMA bermain game seperti itu bisa membunuhnya. Yu hanya bingung mendengar hal itu. Ketika permainan dimulai, gerakan yang cukup intens membuat rok Mai terangkat. Yu dan Shinichi langsung terpaku, wajah mereka memerah melihat hal itu. Mai yang sadar langsung memarahi Shinichi karena yakin ia sudah melihat celana dalamnya. Shinichi yang tidak mau disalahkan sendiri justru menyeret Yu, mengatakan bahwa Yu juga melihatnya.
Hari itu mereka habiskan dengan canda dan tawa. Untuk pertama kalinya, Mai melihat Yu bisa tersenyum seperti itu. Ia pun mengatakan bahwa Yu terlihat jauh lebih baik saat berada di sini, berbeda dengan dirinya saat di sekolah. Yu hanya tersipu malu dalam benaknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa jalanan telah menerimanya. Di tempat lain, salah satu teman Masaki memberitahu bahwa ia baru saja melihat adiknya. Masaki menjawab ketus, seolah tidak peduli. Temannya sempat canggung melihat respons itu, lalu segera mengalihkan pembicaraan. Ia menyebut bahwa si pemburu preman kini sedang dalam masalah besar. Orang itu baru saja mengalahkan anak SMA Seta, dan kabarnya pihak tersebut mengadu pada seseorang bernama Iwato, anggota klub judo yang dikenal cukup kuat. Mendengar itu, Masaki mengakui bahwa situasinya memang berbahaya. Temannya lalu memastikan, apakah si pemburu masih baik-baik saja jika harus menghadapi pengguna judo? Masaki menjelaskan bahwa itu hal yang berbeda. Judo bukan seperti preman yang hanya merasa jago bertarung. Di jalanan, teknik judo justru sangat berbahaya. Di tempat lain, sosok yang sedang dibicarakan, Iwato, terlihat berjalan menghampiri beberapa orang. Mereka seolah sudah menunggunya, siap menjalankan sesuatu yang telah direncanakan. Cerita saya cukupkan sampai di sini. Perjalanan Yu di jalanan Shimokita masih panjang, dan masalah yang ia hadapi justru semakin besar, terutama setelah nama Iwato mulai muncul. Kelanjutan ceritanya akan saya bahas di video berikutnya di channel Plot Pixel Saga. Jadi, pastikan kalian lanjut nonton di sana. Terima kasih sudah menonton. Adios.